Berarti abang ini masih sempat frustasi gitu. Sempet dia juga sama II juga sempet kayak II mungkin orang yang selalu nasehatin terus kali ya, mungkin ya yang selalu ngajak terus, nggak putus asa sih dia. Sempet dia kayak II duluan sih yang lebih ini, dia duluan. Nah itu gimana lu Nal? Ya, gue pas cekcok yang cabut ke rambutan tuh ada gue seminggu. Pas itu ya gue biasa aja karena gue nggak mau, cuman masih diajak tuh. Bokap gue udah nggak kontekan nyokap doang, cuman nyokap kan nangis mulu katanya. Akhirnya gue bilang gini, nggak tahu dalam pikiran gue, ya udahlah gue ngalah, gue ikutin lagi manjat. Udah ikutin manjat lagi, gue balik nih ke rumah. Udah gue mau manjat. Akhirnya pas gue di STM tuh, gue menang sekali lah di lomba-lomba open nasional. Langsung tergiur gue nih gini, namanya atlet itu akan naik itu jiwanya ya itu selain dia naik podium. Oh berarti gini ya, lu modelnya gini, lu mungkin dulu mikirnya tuh gue masih mau seneng nih, mungkin karena waktunya ya namanya orang masih sekolah kan mungkin yang dicari seneng-seneng terus ya. Nah iya yang gue denger tuh dulu di Jerman, gue sempet penasaran ada 2 atlet panjat tebing yang orang lagi ujian nasional, dia mau manjat apaan tuh, dan lu dapet juara tapi lu itu bener-bener nggak ikut ujian. Ikut besoknya itu. Sebelum ujian, jadi ujian tuh Senin. Nah acara itu hari Minggu malam. Malam Senin. Dari Minggu sore kita udah harus di lokasi. Itu acara dari TV sebelah lah. Itu manjat gedung. Manjat gedung apaan? Gedung Bank Mega yang Bank ada Mega. di Trans TV. Trans TV. Oh iya. Bank Mega situ tuh. Itu ada berapa peserta? Peserta kurang banyak ya, ada 20-an lah, itu gabungan juga tuh. Ada semua. Ada biasa panggilan. Kalau gue sih kayaknya panggilan nih. Jadi situ emang sistemnya panggilan, ada atlet, ada orang biasa, ada artis, ada olahragawan, banyak lah. Cuman ya karena kita ini kebetulan pas banget kan manjat gedung Bank Mega dari luar nih, akhirnya dipanggil lah, udah panggil. Itu juga ada berapa orang? Ini nomor 8 gitu ya. Asupannya tuh 2, terus Angga, Bebek 6 lah kurang lebih 6 orang tuh. Ya, kebetulan yang sampai atas itu ya gue berdua. Berdua tuh. Iya. Final lo ketemunya berdua. Kurang lebih tinggi 120 meter. Tuh tinggi gedungnya. Tapi berapa lantai gitu, 20 atau 25 tuh. Stepnya luar biasa. Nah, lu juara. Dua-duanya nih juara. Iya. Yang juara kamu kan dipilih juara 1 sama juara 2 kan? Iya. Yang juara 1 itu saudara gua. Gua kedua. Karena gua udah bilang nih, udah lu duluan aja ada yang sampai atas. Emang beda tipis, cuman gue istirahat dulu karena posisinya habis hujan begini gue suruh main gedung karena emang harus malam itu juga. Karena basah banget. Kan licin ya, Bang ya? Wah, licin itu karena sampai lalu jadi apa sih pegangannya aluminium licin. Aluminium. Dan emang basicnya kalau itu lebih ke gua. Sebenarnya makanya daya tahan. Jadi emang itu kan 120 meter kan butuh daya tahan yang banyak, pasokan energi yang banyak. Jadi dia kan lebih ke spesialis di nomor speed, kecepatan. Mungkin udah habis duluan. Mas pertama sih dia cepat banget, ya. Tapi kan kalau gua terus daya tahan kuat gitu ya. Konstan tapi tetap gitu. Kalau gua awal doang nih. Mungkin emang gua spesifiknya itu paling tinggi itu 20 meter kecepatan, paling internasional sekarang 15 meter. Oh berarti lo awal doang tuh speednya cepat ya. Disitulah kebuka pikirannya dia setelah dia dapat podium kedua. Ya kan, lu ke 1. Dan di sekolah itu heboh banget tuh, gue sempat dengar. Itu heboh Bang. Heboh banget itu di zaman gue itu. Orang gue nyampe rumah itu berdua jam 3 pagi. Besok gue pusing, gue anjir gimana nyampe rumah jam 3 pagi itu baru kelar. Akhirnya dijemput sama abang gue. Nyampe rumah tuh sekitar jam 3 jam 4. Tidur sebentar dibangun, nyampe sekolah tiba-tiba upacara dulu. Gue nggak tahu ya mau kok. Iya. Suruh maju, gue ternyata ada guru yang pada nonton. Gue malu banget. Tapi ada kebanggaan lah. Iya, dari situ gue mulai banget sendiri. Mulai terkenal tuh. Upacara kan orang pada diri, gue di belakang jongkok, panggil katanya ada pemanggil Ijudin dan Zainal.
kaget juga, agak senang-senang juga. Sok pertama sih gue kaget. Sok. Karena Karena kan kita sebelumnya juga dipanggil ya, kemarin. ya sebelumnya kan gue pernah dipanggil karena kasus tawuran tuh. Gue kayaknya gue pernah tawuran nih, apa dari Bayo nih kita sambut sini dengerin dulu. Oh, nonton ternyata. Nah, di situ ada guru yang galak tiba-tiba baik karena dia tahu reward dari manjat itu uangnya. Ini bisa coba kayak gini. Ya, jadi langsung ngangkat nama sekolah juga lah ya. Iya. Kayak sekolah tuh langsung mengakui. Jadi giliran tawuran nggak diakui. Iya, itu giliran yang baik baru Iya. diakuin, Kita pinter juga. sama-sama bawa nama sekolah nih. Iya, langsung bawa nama sekolah. Cuman kalau dia ya lebih baik lah. Lebih baik lah. Ya gitu, dari situ baru kebuka tuh pikiran lu bener-bener ngelanjutin terus. Iya, karena emang gue udah bisa nyari duit sendiri, kayaknya nyari duit sendiri enak juga nih, bisa mau beli apa-apa juga gue enak nih. Ya jujur aja STM gue ya udah nerima gaji, jadi enak aja gitu. Kadang jarang minta sama orang tua juga, kadang mau ngapa-ngapain juga ada duit juga. Ya, gue juga STM 5 gaji kolekan. Beda Bang Pel. Oh, beda. Cuma Ya, Beda sama jalan sih alur ya. dikit sih. Nah, setelah lu di Jerman kan maksudnya lu udah tahu nih bakat-bakat lu bener-bener lu lanjutin, lu kuliah apa emang langsung masuk ke dunia yang kayak gitunya? panjat tebing. Panjat tebingnya bener-bener. Gue sih kuliah. Kuliah. Itu gue bareng. Sebenarnya gue daftar kuliah itu bareng juga sama dia. Yang Karena satu jurusan. Gue sempet bingung kuliah mana nih. Ternyata udah ini aja nih satu jurusan olahraga. Tapi pas dari STM itu Papa berdua ini nggak dapat beasiswa apa gitu? Enggak Sih enggak ada beasiswa. bukannya dapat. Biasanya Lu kan ke UNJ kan? Gua beasiswa itu lebih tepatnya gue dari atlet. Oh dari atlet. Ya mau kuliah, ibaratnya mau kuliah di mana, ntar gue rekomendasi. Oh, dari atletnya ya. Tapi kalau UNJ Jalurnya itu nggak dapat beasiswa dapat karena isi UNJ itu atlet semua minimal Iya. pelatnas. Kalau pelatda sama dosen tuh dianggap biasa. Karena emang Iya, rata-rata karena semua udah mayoritas ada- atlet pelatda. Iya. Kalau pelatnas gue pelatnas baru diangkat. Jadi kita mau kalau di UNJ itu mau beasiswa prestasi iya dan akademik iya. Jadi kita yang ngajuin. Tuh. Jadi gue sempat tuh berempat sama adik gue yang cewek juga. Jadi sama teman satu lagi Ojan temen. Dari 4 itu gue doang ternyata yang masuk yang dulu Di UNJ. iya jalur pemerintah apa sih namanya SBM Oh SBMP. SBMPTN. gue doang yang masuk akhirnya mereka pada mental terus ada nih jalur mandirinya kan jalur mandiri. tapi karena mungkin udah agak ya Udah males kecewa lah dan gitu ya. males mungkin yang lanjutin akhirnya gue yang masuk gue terus lanjutin tuh Lu duluan. Nah, dia pelatihan itu sempat maksudnya dari karena dia gagal dia kayak Jainal ini sempat bener-bener kayak nggak mau atau lanjut terus Atau beban tapi terus. beda jalur. Kalau gue pribadi ya emang dipatokin gue SMK itu ya emang langsung kerja kan ya. Karena emang gue kalau kuliah kurang di mana gitu ya. Kurang minat gitu lah, Iya. malas lagi mikir gitu. Ya udah gue lanjutin di atlet aja dah, atlet aja. Karena emang gue lihat dia saudara gue kayak capek banget udah keseharian olahraga dia kampus Iya, UNJ iya, olahraga juga kagak gue nggak mantep. Akhirnya pas gue diajuin, dah lu kuliah aja, ada di stay di Petromal juga. Kemudian gue nggak masuk, ekonomi gue bawa. Namanya atlet orang belajar ketemu begitu pusing. Akhirnya gue 3 bulan doang bertahan karena gue nggak kuat. Oh nggak kuat. Jam 8 harus masuk, jam 12 pulang, jam 2 gue latihan sampai maghrib kalau nggak sampai jam 10. Jadi itu gue mayoritas gue begitu, nggak kuat gue. Akhirnya gue tinggalin salah satu, udahlah gue kalahin kuliah Iya. aja lah, gue di atlet aja. Kalau dia sih enggak, dua-duanya Oh, kuat dia. Iya. Oh dia masih dijalanin sampai Nah, sekarang kan ya? dia makanya basicnya kan kayak daya tahannya daya kuat, tahan. makanya dia kuat. Tahannya kuat. Emang yang gua alamin tuh kayak gini sih, yang dari perjalanan orang-orang yang mungkin dunianya kayak gua pribadi sih ya. Kalau gue emang kalau ngejalanin satu ya satu, nggak bisa gue kalau ngejalanin dua-duanya tuh, karena gue mikirnya gue pasti jadiin satu yang terbaik, Iya, nggak benar. mungkin dua-duanya jadiin gue yang terbaik, betul bang. Karena kayak gitu. Nah mungkin kalau orang yang lain bisa ya Bisa. nggak masalah, tapi lebih tepatnya kalau orang yang punya pemikiran simple pasti satu doang, Satu doang yang ditekunin. Iya, yang kayak dia sekarang ini. Nah bang, prestasi yang pernah didapat nih sekarang sampai sekarang ini apa aja? Kalau untuk nasional ya, kalau nasional itu berarti gue bawa nama DKI kemarin itu
juara umum 2016 tuh DKI itu baru kali itu DKI pada tebing juara umum juga tuh. Wah itu gue seneng banget itu. Di situ gue dapetin emas bergu, emas bergu. Oh, pergu. Ada dua kawan gue. Jadi gue dapet emas di situ tuh. Makin tergiur juga kan gue. Cuman gue sempat di situ berpikir, gue capek di dunia panjat. Capek, maksudnya capek fisik, tapi fisik sehat. Cuman gue bilang gue mau coba kerja. Akhirnya gue dari 2016 itu gue kerja 2 tahun off gue manjat. Jadi ada kesempatan Asian Games gue nggak ikut. Sempat sama pelatih gue ditanyain, ayo latihan bareng ya di sini sama anak-anak. Cuman gue nggak bisa bang, gue ada tanggung jawab lain. Udah ya. Karena emang gimana ya kalau di dunia panjat ya, gue jujur aja di MTS itu gue udah kena manjat kan ya, masih doyan-doyan berantem. Setelah gue tekunin manjat emang nggak bisa, capek gitu, capek karena fisik satu. Jadi kalau di kelas itu ya gue lebih banyakkan condong diem karena gue capek. Mau ada orang yang berantem, mau ngajar berantem juga gue bingung jawabnya. Udah gue diem aja lah. Sampai ada saudara gue diem mulu kan ya, ada orang yang ngajak berantem udah adenin aja. Karena gue dari SMP kalau berantem sama dia kita udah pasti menang, ada orang kita fisiknya terlatih. Cuman gue lebih banyak condong dia. Sampai ke SPM pun juga begitu deh, Karena nggak mau show off ya. Berarti kalau lu sempat naikin nama DKI, terus dari situ lu malah berhenti tuh. Karena ya begitu juga kadang gue jatuhnya dulu di MTS ada tompel, jadi nggak ada ini juara turun. Jadi lu nggak bisa dengan suasana baru ya. Harus adaptasinya lama lagi. Begitupun gue kemarin 2016, nah itu ketemu temen-temen gue itu, sohib gue itu pas banget di situ. Nah setelah gue kerja, karena kan teman-teman gue pindah juga semua tuh, ada yang ke Aceh, ada yang nyebar, ada yang keluar. Nah gue kerja itu gue bilang, aduh kerja gue kayak capek fisik, olahraga nggak bisa, otak juga kuras. Udah nggak jelas, Balik lagi nih ke panjat Panjat lagi. Kalau sempat putus terus 2 tahun balik lagi. Dia tuh nggak bisa, makanya kan gue bilang susah. Kalau dia seharusnya kan yang mungkin yang bisa gue lihat kan, yang gue tanggep tuh kayak gini, dia kan ngangkat nama DKI ini dengan juara umum kan. Seharusnya kan di situ ada kebanggaan tersendiri kan. Berarti orang-orang nih kayak di bawah gua dong, tapi dia malah kayak nggak bisa. Iya, malah berhenti, kayak ngerasa sama aja sih, kurang lagi. Kurang karena kehilangan sosok mungkin yang bikin dia juara ya ini orang-orang ini. Tapi ketika dia pisah lagi, dia kayak jenuh lagi kayak gitu ya. Gue baru bisa belajarnya itu ya setelah gue kerja. Gue balik nih, karena kan gue otomatis gue ke DKI ketemu teman-teman baru. Udah gitu tuh gue lihat junior semua. Yang tua ada kali adanya dia doang nih, gue cuma ada 4 orang lah dari 10 ya 10 orang senior, tinggal sampah sisanya junior semua. Makanya gue di situ kayak gue adaptasi di sini katanya. Kalau gue mungkin kalau gue nggak bisa keluar dari zona itu, gue pasti cabut lagi nih dari panjat nih. Cuman gue bilang gue coba dulu nih begini, Gimana caranya gue harus bertahan? tahan dulu nih, gue bertahan dulu, gue mainin gimana, karena masih ada temen gue juga situ. Cuman beda, gue atlet, dia tim teknis gue. Jadi gue masih ada klub lah, Iyalah, nggak masih terlalu. ada tempat buat sharingan lah, orang yang pas. Ya alhamdulillah setelah itu gue tekunin, gue sama pelatih gue jadi panggil sih. Gue bilang gue juga butuh, karena bang tuh baru latihan lagi nih. Dia bilang boleh nggak gue gabung sama pelatnas, sekalian partner gitu. Ya, seneng banget gue di situ anak ketemu sama ada pelatnas gue nih. Walaupun gue ketemu juga di kadang di pon juga sering ketemu, cuman karena gue di Jakarta ketemunya junior semua, terus gue paling senior, gue nggak akan berkembang nih. Gue bilang ini yang ada junior gue bisa sama gue stuck di situ. Akhirnya gue bilang coba bang gue keluar aja, ketemu sama yang lawan-lawan yang lebih ke atas. Jadi gue ngejarnya tuh cepet. Gue sekitar setahun kurang lah, setahun kurang itu gue udah gue coba-coba. Alhamdulillah tuh kemarin di Semarang gue satu. Gue ada ini juga, ada kebanggaan. Anjir gue baru mulai 6 bulan aja gue udah bisa naik lagi nih, naik up lagi nih. Gue bilang apalagi gue tekunin kan. Iya, dia balik lagi motivasi. Iya, sekarang kan makanya tadi nyari waktunya tuh sebenarnya gue susah sama dia, karena dia mau latihan pelatnas lu ya. Iya. Lebih tepatnya TC ya, itu namanya. TC gue.
kayak gitu pelatnas. Makanya kebetulan sebelum dia dipanggil gue panggil duluan. Bener lah. Lo pelatnas. Ayo, kita mah gerak Gue cepat temen juga, lamanya Bang. nih. Kasih tau, Bang. Lo. Dia kan teman baru, gue temen Iya, lamanya, gue betul. pengen tahu ceritanya. Nah lanjut nih ke Bang Ii prestasinya. Prestasinya Belum nih, jelasin Bang Ii. nih yang pernah didapetin. Ini kan mungkin lebih gila sih Iya. dari ini. Katanya dia sekarang pelatih, Bang. Iya, makanya kita dengerin nih prestasinya dulu dah, sampai sekarang jadi apa? Iya. Kalau gua terakhir sih kemarin sama 2016 itu pon gua terakhir itu yang terupdate ya. Kalau sebelumnya sih ada juga, cuman paling update aja lah 2016 itu ya sama gua juga bergu. Tapi kalau gua ini kan disiplinnya beda. Disiplin tuh kalau di ini nomor pertandingan. Kalau gua lebih ke lead dan boulder. Kalau saudara gue ini kan speed ya. nah, gue lebih ke tingkat kesulitannya bukan tingkat kecepatan. Jadi gue main juga, kalau gue main dapat alhamdulillah ketiga itu terakhir, dan sampai sekarang udah nggak jadi atlet lagi sebenarnya. Jadinya Jadi apa sekarang? pelatih atlet. Nah alhamdulillah masuk ke sejalan ini gue loh, ilmu yang gue dapet di kampus ternyata iya, dipakai UNJ. lah alhamdulillah akhirnya. Jadi pelatih sekarang, dan pelatihnya juga dengan yang pernah gue dalemin juga alhamdulillahnya. Jadi gue dapet ilmu melatihnya ini bagaimana membuat sesuatu performa atlet yang menjadi bikin naik, dan jatuhnya gue di panjat tebing juga, jadi gue tahu seluk beluknya. Makanya itu kalau di UNJ tuh disalurin. Iya, disalurin. Kayak ya lu pasti kalau keluar dari UNJ, kalau lu ngambil guru ya jadi guru. Kalau lu jadi atlet ya pelatih. Ya kan? Bener, Bang. Tuh, jadinya pas banget, ini gue tahu seluk beluknya. Apalagi gue megang panjat tebing, tahu lah. Karena kan kalau gue harus megang, sebenarnya bisa melatih apapun, tapi kalau untuk yang namanya ngomongin prestasi itu beda dengan yang kita ngomongin dengan penjas. Kalau prestasi harus detail secara spesifik, itu tekniknya harus benar-benar kita lihat, kita rinci. Karena kan kita juga ada bakat di panjat tebing gitu. Nah, itu dia. Jadi lebih gampang gue Lebih molesnya. gampang juga. Gue tahu nih harus diapain nih anak nih, Benar, si A sampai si B atau sampai si C. Tapi kalau gue jatuhnya ke pelatih futsal itu gue butuh sama gua. futsal, basket itu butuh pendalaman lagi, karena gue nggak tahu tekniknya apa aja. Dia kan satu doang tekniknya, kalau ya masih kalah sama gua. Halo, Bang. Gua ngelatih di jalanan, ngelatih futsal. Tekniknya ada semua gua. Cuman ya itu, ngebawa nama jelek bukan ngebawa nama bagus. Itu sih. Makanya gua salut juga sih. Makanya sekarang gila temen gue sukses gitu. Kita ya sebagai kan? temen juga bangga gitu, Bang. Iyalah, gila gue nonton dia, widih temen gua cepet banget manjatnya, udah kayak ya Spiderman mah. Spiderman mah pakai tali, kalau ini mah bener-bener tangan. Cicak kali Bang, cicak. Ya ntar ya lah itu apaan. Entahlah. Gue bingung kalau belajar di rumahnya dia dulu nih ngetes. Lah buset dah, ini orang enak banget gantungannya lah. Gue mah ngerembet, jatuh, kaki kapalan. Kadang ngeliatin ke temen-temen Iya. itu lompat-lompat bisa lompat gitu. Dia lompat-lompat. Nah berarti lu sekarang lebih masuknya itu kemana lu Nal? Kalau Jainal nih, kalau ini kan udah ketahuan pelatih dia kan di. Berarti lu lebih ngelatihnya tuh kayak di Gor Sumantri itu ya, Iya. pusatnya. Di juniornya. Oh, junior. Nah, jadi di bawah dia. Nah kalau lu masuknya ke apaan sih itu jatuhnya, pemerintah atau apa sih? Ya kita masuknya pemerintah nih, karena bawa nama baiknya DKI. DKI. Oh, DKI lo, Pemerintah ya? berarti dia ya. Berarti jatuhnya ya, iya dia udah masuk ke pemerintahan karena bawa nama kayak Pon DKI. Sama sih ada bola-bolanya juga kayak gitu sih, Pon DKI ada semua kayak gitu. Makanya gue pengen tahu jalurnya dia kenapa sih bisa ngilangin rasa-rasa putus asa itu gimana, ngilangin rasa jenuh itu gimana. Tadi tips udah tuh dengan Iya, ternyata kalau lu belum nyoba lu nggak bakal tahu sih hasilnya, tapi ketika lu udah tahu hasilnya baru lu bakal tahu langkah ke depannya. Itu makanya aduh keren deh sih ini. salut. Iya, makanya gua aduh seneng banget, maksudnya bisa nanya tentang perjalanan dia menuju prestasi yang bener-bener jadi kebanggaan lah buat DKI atau Indonesia ya kan. Kayak gitu. Makanya buat teman-teman udahlah nggak usah tawuran sekarang, belajar panjat tebing nih. Ya, panjat tebing lu. Aneh udah gua undang nih. Dulunya juga di jalur, cuman sekarang udah nunjukin jalur yang sebenarnya itu seperti apa. Dulu kan jalurnya
lurus kan nah ke atas Ya, jalur ke atas ya. Kalau lurus mah gampang banget. Gue tuh sebenarnya ada tuh dulu ngeselin juga. Kata gue nih orang manjatnya mantep banget nih. Ada dulu yang bikin video-video parodi dulu. Ternyata datar anjing. Jadi videonya tuh kayak naik ke atas dibikinnya, ternyata datar. Gue bilang sial. Kami udah Bang Pel. Ternyata gue punya temen, set manjatnya cepet banget, hitungan detik doang loh. Nah, harapan buat abang-abang ini ke depan Iya. itu gimana, Pak? Gimana sih? Nah, kalau nggak tanggapan aja dulu nih buat anak-anak sekarang. Mungkin kan lu denger lah tawuran marak banget nih, kayak sekolah udah sekarang hilang, sekarang ke kampung. Tanggapannya apa sih? Dari lu nih mungkin bisa ngasih motivasi ke anak-anak sekarang. Dari masa lalu lo sampai masa depan lo sekarang begini. Kalau yang gue rasain sih ya dari dulu gue sempat bandel juga kan ya, sempat ngerasain namanya berantem gitu. Gue yakin semua orang juga pasti dulunya kayak gue nih. Nggak mungkin dia ngerasain ini nih, wah gue mau berantem terus ini, nggak mungkin. Pasti dia di suatu saat dia akan ngerasain Ada titik jenuhnya. Mungkin gue harus coba yang baru lah gitu. Barunya yang lebih baik ya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa lah kalau kita niat lah. Intinya kuatin niat buat ngerubah semuanya tuh dari niat ya. Benar-benar. Nah kalau lu tanggapan atau pandangan buat anak-anak sekarang nih, atau ngasih pesan lah. Ya mungkin kalau untuk anak sekarang ya, kalau pribadi gue nih ya, pengalaman hidup gue juga ya, mungkin orang belum tahu yang namanya benar, belum tahu yang namanya itu benar, itu pasti dia pernah melakukan kesalahan. Jadi harus tahu salah dulu nih, baru bisa benar menuju benar. Gak ada orang itu yang langsung benar-benar lurus. Ya benar. Ini dia pasti pernah yang namanya masa kelamnya tuh gelap. Kenapa bisa berubah? Karena dia tahu nih ini salah, makanya dia mencoba untuk berhijrah. Benar, tapi kalau menurut gua motivasinya sih ya lebih hal positif aja sih ya. Sekarang apalagi sekarang kan udah lebih canggih dari zaman-zaman kita dulu. Udah apa-apa Media. udah bisa dari Sosmed. iya sosmed Jangan jualan ini apa. ya, jangan positif covid ya. Nah, jangan positif. Janganlah lu ntar nggak jadi pelatnas. Pokoknya positifnya yang positif bahaya, jangan asal positif hamil duluan. Nah, Ya. covid, Jangan, HIV kayak- nanti kan bahaya. Kayak editor gua tuh. Jangan. Emang dia itu, Bang? Wah, parah dia. Oh. Tahu nih buat Iya, editor tuh. nih. Channel nih. Lebih positif aja, apalagi sekarang instan loh, gampang nyari apa bisa dari sosmed, kayak sekarang juga nih kan udah menggunakan Temen gue ini jaringan itu juga kan bisa menghasilkan. Yang penting kita bisa berkreasi lah, inisiatif. intinya jangan takut. Kalau lu punya ide, lu keluarin nih, jangan lu pendem. Iya. Keluarin aja. Pasti Kepala lu untuk gede. mencoba. Pendem Iya. terus. Kalau dipendem lu bau. Tuh, jadi pesennya set keren banget sih Iya. Mas. Ya, jadi gue juga di sini nggak pernah sih, kayak channel gue ini gue nggak pernah ngelarang orang untuk berhenti tawuran, karena yang gue bilang itu untuk nyuruh berhenti orang itu kita nggak akan bisa, karena kita udah ngelawan orang tua aja itu udah hal yang mungkin tanggapan gue lebih dari kata temen kan. Orang tuanya aja nggak bisa didengerin, apalagi kita temennya. Karena kita di sini cuma ngasih gambaran Ngasih doang ya, Bang. gambaran lebih tepatnya, biar lu tahu nih akibat dari tawuran itu seperti apa, hal-hal yang merugikan dari hal-hal yang lu lakuin kayak tawuran di jalan atau kayak gini tuh apa. Iya kayak gitu sih, makanya ya kalau gue pribadi, lu sendiri yang bisa ngerubah semuanya. Betul. Bukan orang lain. Nah, tanggapan abang ini berdua nih tentang sahabatnya yang terjun ke dunia YouTube nih, gimana? Sahabatnya sendiri nih, Bang Tompel. Asik. dari siapa nih? Dari saudara gue kali ya. Ya, Bebas, gua mah dikritik juga nggak apa-apa, gua mah. kita mah nerima terus abang. Iya, kita mah. Jadi dia masuk buka channel YouTube Iya. ini nih. Awal mula sih gua shock terapi sih. Terapinya kenapa? Lu kenapa? Kaget aja Temen gitu. lu mau berkaya Kaget kok ya, masuk Bang? Ya terapi. kaget aja karena kan gue juga tahu track record dia gitu loh. Iya. Dari SMP sampai SMA juga udah tahu, selesai lulus SMA juga masih seperti itu, tapi lebih ke Jackmania. Karena gue juga pernah dibawa sama dia tuh bikin KTA gitu. Gue bawa, aduh kayak Gua pengaruhin. dikejar-kejar tuh mau warga Jack mana nggak tahu begini juga, karena itu yang gue bilang, gue juga tahu oh ini ternyata begini di jalan hidup lah sebenarnya. Kaget juga gue, kan gue juga berteman sama dia di
Instagram. Buka apaan nih? Tapi ya bagus sih, ada hal positif. Jadi bisa ya nyontohin untuk ke anak-anak yang sekarang. Mungkin yang lagi seneng-senengnya jatuh ke masa kelamnya Bang Tompel ini kali kan bisa diceritain ternyata oh begini ternyata tawuran. Itu kan bisa saling sharing juga sebenarnya melalui ini. Karena melalui sosmed ini lebih cepat Iya, sekarang dulu ini. kan gue nggak ada sosmed, jadi gue Iya. nggak ada kayak nggak ada gambarannya sih kayak Ini gimana lebih sih cepet. akibat tawuran itu seperti apa, nggak ada. Makanya gue tuh bodo amat gue jalanin Iya, ya. lu jualan aja sekarang lewat sosmed kalau emang bisa pemasarannya marketing. wah, Iya, benar itu. Iya. Jadi emang wah kaget juga sih Kak. Jadi Kayak nggak nyangka gitu. iya pindah haluan jauh banget ini. Tapi ya nggak isinya Karena ya lu nggak udah jauh nggak beda. karena lu udah nggak ketemu gue lama. Lu kan sekarang udah di atas. Gue ini masih di bawah aja. Bantulah gue naik ke atas panjat tebing. Jam terbang juga udah sibuk, Bang. Ya, enggak sih kalau gue sih maklumin teman-teman gue aja sih. Makanya sekarang kebetulan bisa kumpul ya, alhamdulillah ada teman-teman yang lainnya juga sih di sini. Nah, kalau buat Bang Jainal sendiri nih tanggapannya apa? Kalau tanggapan gue buat temen gue ya, dari temen deket gue ya gue pertama kali ngeliat dia hadir ada di YouTube atau di mana gitu ya gue kaget juga. Gue bilang ini temen gue yang dulu begini nih sekarang jadi begini nih. Gue bilang ada bangga juga nih. Emang gue kadang suka support dia nih. Gue bilang nih kalau dulu gue sempet gue bilang udahlah tinggalin lah, gue bilang mending yang cari yang positif. Cuman dia ada kemauannya beda sendiri. Udah gue udah tanggung katanya di jalur. Ya udah, cuman gue tetap nge-backup dia, masih komunikasi sama dia gitu kan. Gue di passion gue, dia di passionnya. Gue malah iri juga. Dia nonton lebih baik dari gue katanya. Mungkin terkenalnya lebih banyak dari gue juga. Gue mungkin hanya kalangan artis aja. Tapi dia dari mana-mana katanya. Ya bangga sih gue. Ya karena ya sekarang ngejalanin ya kerjaan itu ya tergantung di passion. Misalnya passion dia apa, nyamannya kita ambil positifnya. Kalau lu passionnya ini, wah positifnya apa nih, gue jalanin. Ya mungkin gue bangga juga sih ngelihat dia begini. Makanya gue ngeliat apa vlog-vlogannya dia, video-videonya dia, kadang suka ketawa juga gue katanya. Anjir, gue pengen juga masuk ke situ menjadi apaan kayak gue gitu. Sekarang gue masuk. Pas banget nih gue masuk ke sini nih. Iya, makanya kalau gue kan di sini gue gambarin cerita gue sih lebih dalam. Karena bukan apa-apa sih, ngapain gue kayak gue waktu itu kan emang sama dia nih buat nih. Gue tuh nggak sempet kepikiran jauh karena gue mikirnya kayak ya udahlah kita coba karena ngisi waktu luang juga sih. Sekarang kan gue dagang, jadi waktu luang gue itu banyak yang kosongnya. Ya udahlah gue isi kayak gini. Mungkin dari sini gue juga bisa, insya Allah bisa kayak ngademin nih Jakarta nih ya kan. Yang tadinya rusuh-rusuh dari sini kita bisa satuin lah ya kan. Banyak juga yang support gue alhamdulillah. Makanya ya itu sih kalau gue ya berubahnya dari diri sendiri aja. Tapi kalau lu bisa ngambil pengalaman gua dan lu bisa ambil hal positifnya, mungkin lu bakal paham dari perjalanan hidup. Karena banyak hal yang gagal dari kehidupan gua ketika gua terjun di dunia kayak gini. Makanya sekarang lebih tepatnya ya udah banggain orang-orang sekitar lu aja, terutama orang tua. Betul. Itu sih, jadi itu aja. Buat apa lu banggain sesuatu tongkrongan yang itu buat lu buruk? Tapi banggain keluarga lu yang selalu support lu ketika lu buruk, disupport untuk menjadi lebih baik. Itu ya itu aja sih ya. Mungkin sampai di sini ya, mungkin akhir konten kita sampai di sini. Cukup menarik sih perjalanan hidup dari teman-teman gua nih. Tuh, pokoknya support terus channel CSL official. Biar kita tetap kasih gambaran-gambaran hal-hal yang positif sih di sini. Bang. Kayak gitu aja sih. Ya, sekian dari gua Tompel CSL Ngomong CSL bersama Jainal Arifin, Izudin ya, dan mulai sekarang juga kita harus berani untuk Katakan katakan tidak pada tawuran.